Ada kembali di Indo Today, pemirsa. Kontainer 20 feet jatuh di Jalan Tambak Mayor, Surabaya, Jawa Timur dan menimpa seorang pengendara sepeda motor. Kontainer jatuh diduga karena tidak ada penguncinya. Bapak Mayor, silakan boleh rek. Keker. Oh ya, ke sepeda aja. Warga sekitar Jalan Tambak Mayor, Surabaya dikejutkan dengan jatuhnya sebuah kontainer berukuran 20 feet dan menimpa seorang pengendara sepeda motor. Kontainer tiba-tiba jatuh saat truk kontainer belok dan langsung menimpa sepeda motor. Pengendara sepeda motor saat kejadian pingsan karena meloncat. Hanya sepeda motor yang tertindih kontainer. Ya nggak tahu, tiba-tiba Satu gitu aja. Tiba-tiba lepas aja. Menimpa saya gitu. Di belakang saya nggak ada kendaraan lain. Truk kontainer tidak dilengkapi dengan pengunci sesuai standar operasional prosedur. Kontainer ini ternyata setelah saya cek ini misalnya untuk pengaitnya tidak ada. Dia hanya ikat dengan kawat. Jadi kekuatannya itu tidak seimbang dengan itu sehingga dia oleng sedikit bisa jatuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun dampak dari jatuhnya kontainer tersebut sempat memicu kemacetan panjang dari arah Jalan Tambak Mayor menuju Jalan Tanjung Sari. Kasus ini ditangani jajaran Unit Laka Lantas Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, truk tronton tabrak truk box dan 3 motor di lampu merah Jalan Pantura, Komal Baru, Pemalang, Jawa Tengah. 2 orang tewas tertimpa truk, 2 orang luka berat dirawat di Rumah Sakit Comal Baru. Diduga supir tronton tidak konsentrasi sehingga tidak berhenti saat lampu merah. Kecelakaan beruntun ini terjadi di perempatan lampu merah Comal Baru, Pemalang, Jawa Tengah. Truk tronton bermuatan batu gampik menabrak truk box dan 3 sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah. Truk tronton berhenti setelah terjun ke dalam parit. Akibat insiden ini, 2 pengendara motor, Sunoto 45 tahun dan Sobri 55 tahun, tewas di lokasi kejadian. Selain itu, 2 korban luka berat, Dewi Aisyah 14 tahun dan Adelia Safira 24 tahun, menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Comal Baru. Sementara sopir truk tronton Gusfian Krisna 31 tahun bersama kernetnya hanya alami luka ringan. Yang pakai motor yang kurang konsentrasi, kemudian menabrak kendaraan box di depannya, kemudian truk tersebut membanting setir ke arah kiri sehingga mengenai 3 sepeda motor yang berada di sebelah kiri, kemudian terbawa ke sungai. Ini sopir truk tronton dan kernetnya masih diminta keterangan petugas Lantas Polres Pemalang. Sementara penyebab kecelakaan diduga lantaran sopir truk kurang konsentrasi sehingga tidak berhenti saat traffic light menyala lampu merah. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi ojek online di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penembakan orang tidak dikenal saat mengantarkan makanan. Korban yang mengalami luka tembak di bagian kaki langsung dilarikan ke rumah sakit. Heri Gunawan, seorang pengemudi ojek online menjadi korban penembakan orang tak dikenal saat mengantarkan makanan di Jalan Caringin, Rawalumbu, Kota Bekasi, Senin siang. Proyektil peluru yang sempat menempel di betis korban akhirnya dapat dikeluarkan oleh tim medis rumah sakit. Lantaran mengalami luka tembak yang cukup serius, akhirnya korban dilarikan oleh keluarganya ke RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid di Kota Bekasi. Belum diketahui motif dari penembakan ini, namun diduga sebelumnya korban sudah diikuti oleh pelaku. Ibu kakinya berdarah, karena dia kasih tahu karena dia nembak, orang nembak gitu. Sudah, karena saya panik, saya pikir itu orang masih tahu, tapi kok muter balik. Nah, udah ya, saya panik. Saya kan kebetulan lagi bawa orderan, jadi nganterin orderan dulu. Terus nganterin orderan baru pulang ke rumah. Pasca kejadian, pihak kepolisian Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok debt kolektor melakukan pengeroyokan dan perusakan mobil di halaman kantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru. 4 orang pelaku berhasil ditangkap, sementara 7 pelaku lain masih dalam pengejaran polisi.
Aksi belasan anggota debt collector yang melakukan pengerusakan dan penganiayaan di halaman kantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru ini viral di media sosial. Para anggota debt collector dengan brutal melakukan penyerangan dan perusakan mobil dengan pelemparan batu dan balok kayu. Tidak hanya itu, para pelaku mengeroyok seorang wanita yang juga berprofesi sebagai debt collector. Sehari setelah kejadian, polisi berhasil menangkap 4 orang pelaku, sementara 7 orang anggota debt collector lainnya masih dalam pengejaran polisi. Diketahui peristiwa itu dipicu dari cekcok antara debt collector. Korban yang merasa terancam melarikan mobilnya ke Polsek Bukit Raya, namun sampai di halaman Polsek, sekelompok debt collector tersebut menyerang dan merusak mobil korban. Terjadi cekcok di Puraya sesama debt collector yang saat itu ingin melakukan penarikan terhadap kendaraan. Kemudian sempat cekcok, kemudian akhirnya keributan dan kemudian diselesaikan. Dari para pelaku, polisi mengamankan barang bukti yang digunakan para pelaku untuk melakukan perusakan mobil serta penganiayaan. Saat ini keempat pelaku ditahan di Polda Riau dan 7 pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Ya Allah, itu asapnya. Astagfirullahaladzim. Video amatir merekam saat kepulan asap tebal memenuhi ruangan di dalam Mall Living World, Kota Wisata Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di saat yang sama, ratusan karyawan dan pengunjung panik berhamburan untuk menyelamatkan diri dari dalam mall. Sejumlah karyawan yang terjebak kepulan asap langsung dievakuasi ke dalam ambulan untuk segera mendapatkan penanganan. Diduga kebakaran itu terjadi dari lantai 3 dan kepulan asap menyebar ke seluruh ruangan gedung mall. Beruntung, api berhasil dipadamkan petugas setelah 30 menit kemudian. Sumber api dari satu room karaoke, tapi belum bisa dipastikan. Di titik itu kita berteliti dulu. Ya, dipastikan kemungkinan korsleting listrik. Untuk mempercepat pengeluaran asap, petugas damkar mendatangkan blower. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di Pasar Unit 2 Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung diwarnai dengan kericuhan. Sejumlah pedagang mengamuk hingga nyaris adu jotos saat imbau masuk ke dalam area pasar. Penertiban pedagang kaki lima di luar Pasar Modern Unit 2 Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung diwarnai kericuhan Senin siang. Kericuhan terjadi saat Wakil Bupati Tulang Bawang, Hankam Hasan, meminta sejumlah pedagang yang berjualan di bahu jalan dan area parkir untuk masuk ke dalam pasar. Namun sejumlah pedagang mengamuk dan menolak untuk direlokasi ke dalam pasar hingga terlibat cekcok dan nyaris adu jotos. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama dan dapat direda oleh petugas TNI Polri yang berjaga di lokasi kejadian. Jangan takut dengan siapapun, saya di belakang bapak-bapak sekalian. Mau sampai mana mereka saya kejar. Ya, manusia harus manusia. Ini negara nggak boleh kalah dengan siapapun. Ya, membela kebenaran siap-siap mati. Penertiban ini dilakukan lantaran pedagang kaki lima dianggap mengganggu kenyamanan lantaran berjualan di bahu jalan. Sebelumnya pihak pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah memberikan teguran lisan maupun tertulis agar para pedagang kaki lima masuk ke dalam area pasar. Sebenarnya kita sudah bersosialisasi hampir 1 bulan sampai 1,5 bulan. Sudah kita sampaikan baik secara administrasi, lisan, surat edaran, rambu-rambu. Sebenarnya mereka sudah sepakat mau masuk ke dalam, tapi ternyata mereka mungkin mencoba-coba lah. Emang nggak semuanya nurut, tapi biasalah manusiawi, ada yang mencoba-coba. Tapi alhamdulillah, insya Allah ke depan mulai dari hari ini sampai besok dan seterusnya tidak ada lagi yang berdagang luar. Dan itu kan kita jaga. Penertiban ini akan terus dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di kawasan Pasar Unit 2. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi, iNews melaporkan.